Halo sahabat liputan6.com, saya Rainer Raharja, Founder and Executive Director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk merekrut karyawan, bukan sekedar pada basis kecerdasan mereka atau pengalaman mereka aja, tapi dari kehidupan culture di perusahaan kita. Tentukan seorang karyawan, apakah ia adalah orang yang bisa mengikuti sistem dan bisa mengikuti culture yang baik. Jadi untuk kita bisa membangun sebuah perusahaan yang autopilot seperti yang saya pernah bahas di minggu yang lalu, jadi kita harus bisa membuat sistem, mencari orang yang bisa mengikuti sistem, dan mencari orang yang bisa mengikuti culture. Jadi kita harus membangun sistem, culture, dan orang-orang yang nanti bisa mengikutinya. Jadi kenapa ini penting? Kalau misalkan orang ini tidak bisa mengikuti sistem atau culture, walaupun dia pinter sekalipun, basically kita tidak membutuhkan dia. Oke? Jadi itu harus dicamkan dulu. Kalau dia seorang yang sangat hebat, pengalamannya luar biasa, tapi dia tidak mau mengikuti culture kerja di tempat kita, dan kita nggak butuh orang seperti itu. Daripada saat kita interview pun, kita udah tahu apakah orang ini bisa diandalkan dari segi sistem dan culture kita atau enggak. Atau dia sekedar orang yang pinter, atau mempunyai IP yang tinggi, atau mempunyai pengalaman yang luar biasa, tapi dia nggak bisa mengikuti atau beradaptasi. Cara dia ngomong pun harus bisa nyambung dengan kolega-kolega yang ada di tempat kita. Jadi itu yang harus kita camkan untuk memiliki satu partner, kalau saya sebutnya staff kita sebagai partner kerja kita di dalam perusahaan. Tentunya selain daripada itu kita harus melihat kompetensi dia juga. Banyak dari kita yang mencari PR dari lulusan PR, mencari akuntan dari lulusan akuntan, mencari HRD dari lulusan psikologi, mencari keuangan dari lulusan finance, mencari sales atau marketing dari lulusan marketing atau manajemen. Saya selalu katakan, mencari orang tidak selalu harus dari background studinya. Karena saya menemukan begitu banyak akuntan yang hebat dari jurusan yang bukan akuntansi. Saya menemukan begitu banyak seorang salesman yang hebat, seorang marketer yang hebat, padahal dulu dia jurusan art atau jurusan bukan jurusan bisnis atau bukan jurusan manajemen. Jadi kita harus menemukan satu celah tersendiri, satu titik tersendiri dari orang ini, apakah orang ini bisa melakukan sistem dan culture, dan pada saat interview apakah orang ini bisa dibentuk atau enggak. Kalau orang ini sudah mempunyai satu pandangan tersendiri yang rigid, yang udah nggak bisa diubah lagi, dia membawa culture di perusahaan dia yang lama, mempunyai kemampuan dia yang dia bawa dan tiba-tiba mau dia terapkan di tempat kita bukannya langsung menolak, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai orang ini malah mengacaukan ritme kerja kita di perusahaan. Jadi itu yang harus saya katakan dan saya sampaikan selalu untuk mencari karyawan, dia harus bisa mengikuti sistem dan culture yang ada dan tidak selalu harus berasal dari disiplin ilmu yang kita cari. PR nggak selalu harus dari PR, Masscom nggak selalu harus dari Masscom, finance nggak selalu harus dari keuangan, accounting nggak selalu harus dari sarjana akuntansi. Tapi kita harus mencari orang yang bisa dibentuk dan orang ini mau melakukan perubahan yang signifikan bagi kehidupan dia dan bagi bisnis kita juga.